Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di Tiongkok dan di beberapa negara yang mengikuti ibadah di dalam Zoom saat ini. Mari kita satu hati, kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan memenuhi hidup kita. Haleluya. Bapak di surga, terima kasih kami bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah di hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu yang ada di dalam hati pikiran kami yang memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Keadaan apapun Tuhan, kami mau bersyukur bahwa Engkau selalu baik dalam hidup kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Kami berserah. Engkau tolong kami, Engkau lawat setiap kami, Engkau urapi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, kami berserah penuh. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada beberapa jemaat yang mengetahui lagu ini, tapi ada juga yang masih belajar, khususnya Ceripka yang pasti baru pertama kali dengan lagu ini. Kita sama-sama belajar, jagaku Tuhan dalam kebenaran. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita nggak mampu. Kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu kita perkatakan dengan sungguh-sungguh. Kita minta Tuhan untuk menjaga kita, untuk membawa kita ke dalam tawanannya, di dalam kebenaran, di dalam hadiratnya. Roh Kudus yang selalu memimpin dan yang menyempurnakannya dalam diri kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Mari bersama-sama kita belajar memujikan pujian ini. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan. Kita minta Tuhan menjaga kita, menopang kita di dalam kesuciannya, di dalam jalannya yang benar. Haleluya. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku
memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Bapa, seperti lirik di dalam lagu pujian ini Tuhan, kami minta Engkau menjaga kami dalam kebenaran, Engkau menjaga kami di dalam kekudusan. Kami mau Tuhan menikmati indahnya di dalam hadirat-Mu. Oleh sebab itu tawan setiap kami Tuhan, tawan setiap kami di dalam hadirat-Mu yang kudus, sehingga kami tidak berlaku yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau setia, oleh sebab itu Tuhan, kami juga mau berjuang untuk setia di dalam Engkau. Pegang tangan kami dengan erat Tuhan, dan pimpin setiap langkah kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu atas kami semuanya, perkenanan-Mu atas kami semuanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya mujizat itu nyata, kita pujikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasanya Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih sungguh-sungguh kita nyatakan di hadapan Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan aku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sangat dahsyat. Kuasa-Mu terlalu besar. Amen. Untuk kami khawatir. Kuasa-Mu terlalu besar untuk rasa takut yang ada di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami di tangan-Mu, maka kuasa-Mu yang dahsyat itu Engkau berikan bagi setiap kami, dan kami semua mengalaminya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Pelangi indah. Jadikan semua tahu bahwa pelangi indah. Ketika kita masih kecil, saya yakin di antara kita entah 1-2 orang pernah melihat pelangi. Saya yakin di antara kita pasti pernah melihat. Saya secara khususnya setiap hari di Papua, waktu Tuhan bawa saya ke Papua, setiap hari saya lihat pelangi. Dan di sana diyakini bahwa pelangi itu pasti ada mata air yang besar di dalamnya ketika pelangi itu muncul. Dan di situ saya merenungkan, iya ya, begitu kerennya karya Tuhan. Pancaran dari matahari yang besar dari bumi, dari antar bumi satu dengan yang lain, dia bisa memantulkan cahaya yang begitu indahnya gitu. Dan di situ ada banyak yang saya dapatkan. Salah satunya adalah tanda-tanda di Papua kan gersang, tanda-tanda bahwa daerah itu subur. Maka di situ mereka di sana menceritakan bahwa ada pelangi di tempat-tempat tertentu yang dimana di situ subur, kaya dan banyak air di dalamnya, di dalam bumi tersebut. Tapi ketika di sana yang kayak padang, kayak gurun, kayak yang gersang, tidak ada pelangi di Papua. Jadi di situ saya lihat, oh ternyata pelangi ada di tempat di mana di situ hijau, di situ penuh dengan oksigen, di situ penuh dengan air di dalamnya. Jadi melambangkan tentang kesuburan, melambangkan tentang kelimpahan alam yang secara kasat mata kita tidak mengetahuinya, tapi setelah diolah baru kita tahu pelangi yang indah. Jadi di sini menggambarkan tentang jiwa seseorang. Kita ini dalam kekeringan atau kita ini dalam kepenuhan tentang hal-hal yang baik di dalam diri kita, atau kita ini kekurangan hal yang baik dalam diri kita. Semua orang bisa melihatnya dalam diri kita. Tanpa kita perkatakan, keindahan di dalam diri kita ini Tuhan bisa melihat, manusia lain yang ada bersama kita bisa melihat. Kita ini dalam kegersangan atau kita ini dalam kesuburan secara jiwa. Tidak melambangkan bahwa kita ini kaya atau kita miskin secara keuangan ya, dalam tanda petik. Dunia bilang miskin, karena di mata Tuhan tidak ada yang miskin. Miskin itu tidak bicara tentang harta atau materi. Tapi kemiskinan seseorang itu ternyata dalam jiwa. Di dalam jiwa seseorang, itu yang saya dapatkan. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar tentang firman. Kita serius belajar memahami tentang firman. Kita mencari, kita haus dan lapar akan kebenaran. Maka kalau kita haus dan lapar akan kebenaran, kita akan mencari dan mencari terus tentang kebenaran firman, yaitu melalui apa? Persekutuan kita, ibadah, kita baca firman, kita mendengarkan khotbah-khotbah. Haleluya. Supaya pelangi yang indah itu bisa dilihat keindahan di dalam diri kita. Satu pelangi yang Tuhan berikan dalam diri kita, yang harus kita eksplor. Semua orang bisa menikmati keindahan dalam diri kita. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus berbicara kepada Anda semuanya, kita yang ada di Zoom, yang ada di YouTube mengikuti. Jiwa kita sedang gersang, ataukah jiwa kita sedang subur? Yang seperti yang kita dilihat di layar kita ini, yang sehubungan dengan pujian yang akan kita naikkan. Haleluya. Bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, perkataan kita. Membalut luka, meneduhkan setiap jiwa, menghadirkan suasana surga. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi seperti di surga, kata firman-Nya. Kita dengan iman, jadikan aku pelangi yang indah di langit hidup sesamaku.
Jadikanlah aku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Mari kita belajar bersama-sama pujian ini. Dengan iman kita perkatakan, jangan ada satupun di antara kita yang terdiam. Semuanya dengan mulut kita menyanyi, memuji Tuhan. Kita deklarasikan di hadapan Tuhan, telinga mendengar, maka jiwa kita akan terisi. Haleluya. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi. Membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Mari kita perkatakan di hadapan Tuhan dengan perjuangan, dengan kesungguhan hati, dengan rasa mau yang tinggi di hadapan Tuhan, bahwa kita mau dijadikan pelangi yang indah di langit hidup sesama kita. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku. Terima kasih Tuhan, inilah statement kami di hadapan-Mu. Kami mau Tuhan, Kau melukiskan hati-Mu di hatiku, hati-Mu di setiap hati kami semuanya. Di dalam ucapan kami, di dalam perbuatan kami, biarlah kami transparan di hadapan-Mu dan di seluruh dunia. Semua orang yang mengenal kami. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan semerdu simfoni dan menyentuh setiap hati pribadi yang terluka. Terima kasih Tuhan, kami mau menghadirkan surga di bumi seperti di surga-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong setiap kami Tuhan, Engkau tolong ajari kami, sehingga kami semuanya mampu melakukannya, karena Roh Kudus-Mu yang memampukan dalam diri kami. Tuhan Yesus, terima kasih, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong.
hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan berasal dari Engkau. Kami mau tak ada dengar-dengaran Tuhan, kami siapkan waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu, terlebih ruang hati kami, ruang pikiran kami yang diurapi Tuhan. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, dan Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan di dalam diri kami, ketika kami menghadapi persoalan, ketika kami menghadapi tantangan, ketika kami berbeban berat, ataupun ketika kami bersuka cita, kami ingat firman-Mu, dan kami mempraktekkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau urapi seluruh anak-Mu yang siap untuk ditegur, yang siap untuk diajari, yang siap untuk dididik oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, shalom buat kita semua. Selamat pagi, ya. Damai sejahtera bagi kita semuanya. Anda sudah hadir, menyempatkan waktu, itu sangat luar biasa, ya. Karena ini kesempatan bagi kita terus disempurnakan, seperti lagu yang baru kita dengar, ya. Terus disempurnakan, apa yang kurang ditambahkan Tuhan, apa yang perlu dikurangkan dikurangi oleh Tuhan, ya, melalui firman Tuhan. Oke, baik, mari kita persiapkan diri kita konsentrasi, kita mau belajar firman Tuhan, ya, biar pengetahuan firman kita dapatkan banyak dan kita menjadi cerdas dalam menghadapi masalah, cerdas dalam menghadapi karakteristik orang lain, ya kita menjadi cerdas. Nah, kalau orang yang menjadi cerdas, maka dia akan bisa bergerak dengan leluasa, ya, leluasa. Karena ukurannya bukan omongan orang, ukurannya bukan perasaan kita, tetapi ukurannya adalah firman Tuhan. Oke? Ukurannya bukan situasi. Kalau situasi baik, hati kita pun tenang. Kalau tidak baik, situasi kita, hati kita kacau. Nah, itu kalau ukurannya pakai situasi. Oke, baik. Saya mau menyapa semuanya di jemaat yang ada di Amerika dan semua yang ada di beberapa negara, yang di Tiongkok juga, ya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. Baik, mari persiapkan hati kita mau dengar firman. Sebab judul firman ini sangat menarik bagi saya, karena firman Tuhan hari ini mengajarkan kita satu prinsip yang berpendirian teguh. Ya, satu prinsip yang berpendirian teguh. Oke, dari mana kita belajar? Ayo, kita belajar dari kitab Kejadian, ya. Mari kita perhatikan dengan seksama. Ya. Saya akan buka Alkitab kita di elektronik, ya. Siapa yang punya Alkitab di situ juga bisa. Tolong di-mute, ya. Oke. Baik. Mari coba kita lihat di layar gadget kita masing-masing. Judul firman Tuhan hari ini adalah kronologis manusia berdosa. Ya, kronologis manusia berdosa. Kenapa saya ambil kronologis manusia berdosa?
Arti kronologis itu adalah secara berurutan. Ya, secara berurutan, bertahap. Nah, artinya kalau kita satukan, berarti manusia berdosa itu atau berbuat dosa itu punya urutan peristiwa atau kejadian. Ya, punya yang namanya urutan sebuah kejadian atau peristiwa. Tidak akan mungkin seseorang berbuat dosa itu dengan spontanitas. Pasti ada urutan-urutannya. Ada tahapannya. Ya, ada tahapan. Tidak mungkin spontanitas. Sebagai salah satu contoh. Sebagai salah satu contoh. Tidak akan mungkin seseorang mencuri tanpa perencanaan. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin seseorang mau berhutang. Tidak akan mungkin dia dengan spontanitas, aku berhutang langsung. Spontanitas gitu. Nggak mungkin. Pasti ada kronologisnya. Baik itu dari sisi dirinya untuk merancangkan alasanku berhutang apa ya. Misalkan sama Mama Lina. Oh, alasanku ini, ingin itu. Oh, itu alasannya. Jadi semua punya kronologis. Nah, sehingga firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk memiliki sebuah prinsip. Sebuah prinsip supaya kita menjadi seorang pribadi yang konsisten. Ya, konsisten. Yang tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga, pihak keempat apapun. Namun kita berani jujur mengatakan, ya, ini keputusan saya. This is my decision. Bukan karena omongan orang. Mau itu negatif, mau itu positif, konteksnya, isinya, pasti tetap punya prinsip. Yes, I'm wrong. Aku salah. Ya, aku salah. Ya, aku yang melakukannya. Tidak, aku tidak melakukannya. Jadi ini yang perlu kita miliki. Ya. Nah, ini yang mengajarkan kita hari ini untuk kita menjadi pribadi yang tidak bisa ya namanya beralasan kalau ada amaran. Kalau ada amaran, peringatan. Ya, orang yang mau melakukan kejahatan, saya percaya kronologisnya termasuk ada amaran. Jangan. Minimal diri sendiri menasehati diri sendiri. Beni jangan. Beni jangan. Beni jangan. Tapi pribadi Beni Tampu Bolon sering mengabaikan nasihat pribadi diri sendiri. Beni jangan. Tapi saya melanggar suara hati saya. Nah, maka dari itu kita tidak bisa beralasan. Oh, aku hilaf. No. Oh, aku keliru. Ada amaran sebenarnya. Ayo, kita ambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 17. Ya, ini satu kisah di mana Tuhan sudah memberikan amaran kepada Hawa dan Adam. Tuhan berkata begini, Anda bisa lihat di layarnya. Perhatikan. Kejadian 2 ayat 17. Perhatikan, ini teksnya. Tetapi pohon pengetahuan, ini perhatikan ya, ini ada Tuhan yang memberi perintah dari ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini, Tuhan memberi perintah.
kepada manusia, Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini sebuah amaran perintah dari Tuhan. Adam, Hawa, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan sudah mengingatkan. Tuhan sudah memberi perintah. Jadi tidak akan mungkin Adam dan Hawa berbuat dosa dengan spontanitas. Tapi ada kronologisnya. Kronologis itu pasti isinya itu baik mula-mula. Baik. Jangan makan. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Sudah ada peringatan. Jangan tipu orang, engkau akan dibenci orang. Sudah diingatkan. Jangan suka mengutang kalau engkau tidak mau bayar utangmu. Nanti engkau tidak dipercayai orang. Itu sudah diingatkan berkali-kali. Kenapa? Saya mengalami. Berjumpa dengan orang seperti itu di dunia saya. Bahkan karena banyaknya utang, antara saudara seiman menjadi musuhan, jemaat Tuhan. Ini fakta. Depan mata saya. Ini benar real. Bahkan hamba Tuhan, pendeta. Dia seorang, pendeta ini seorang peminjam uang itu loh jemaat. Rentenir, pendeta. Dia memberikan pinjaman sekian persen. Karena nggak bisa bayar, dia mau ambil toko orang itu, tokonya. Hanya itu satu-satunya kehidupan orang ini. Saya melihat dengan mata saya, jemaat Tuhan. Antara saudara seiman sudah pecah gara-gara utang. Udah nggak peduli iman, nggak peduli perasaan orang. Nggak peduli lagi kamu ikut Kristus, aku ikut Kristus. Pokoknya bayar, profesional. Kalau utang bayar, titik. Profesionalismemu harus kau junjung katanya. Loh, saya bilang, masa kakak tega melakukan itu? Tuhan itu urusan di samping. Kalau urusan utang, Tuhan urusan di samping. Utang bayar. Sampai di situ, ini fakta. Semua punya kronologis, punya urutan dan tahapan. Tuhan sudah ngomong, jangan makan. Kalau engkau makan, engkau pasti mati. Manusia menyepelekan waktu itu Adam dan Hawa. Nggak mungkin. Ternyata mati. Kita sekarang pun mengalami kematian. Secara jasmani, rohani pun kita mengalami itu. Dipikir Adam dan Hawa mengalami itu setelah dimakan, kok nggak mati? Berjalannya waktu, firman Tuhan bekerja, benar mati. Mati betul. Kita tidak mau dengar-dengaran, memang belum terjadi pada tahun pertama, bulan kedua, tahun ketiga, oke, tidak terjadi. Tapi tahun nanti ada masanya, kalau kita nggak berhenti, itu akan terjadi. Itu firman Tuhan. Lebih baik menghindar daripada terjadi. Kalau dokter berkata, kalau secara medis, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya ketika Tuhan melarang, Kejadian pasal 3, Anda lihat layar handphone Anda.
Saya akan buka Kejadian pasal 3. Tuhan sudah larang. Saya akan baca Kejadian pasal 3 1 sampai selesai, nanti saya berhenti. Perhatikan di sini, ikuti ya. Maka akan nyambung. Mudah nyambung. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ular di sini ya iblis ya. Bukan binatang yang bisa ngomong. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah ini. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah taman, ya kan? Tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun deraba buah itu, nanti kamu mati. Jemaat Tuhan, Alkitab berkata dalam kitab Kejadian pasal 2:17, Tuhan tidak bilang raba, tapi makan. Perhatikan ini. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi Hawa menambah perkataan Tuhan. Perhatikan. Ayat pasal 3. Ini coba lihat. Jangan, ini dia bilang begini. Allah berfirman, kata si Hawa, kata manusia tadi. Adam dan Hawa, jangan kamu makan ataupun raba. Tuhan nggak bilang raba, makan. Jangan makan. Oke, kamu mati. Nah ini, singkat cerita begini. Ya, si iblis menggoda dia terus. Bahkan menipu dia terus. Katanya kamu nggak akan mati, ini dia. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis menggoda, lakukan aja. Nggak akan mungkin itu terjadi. Buktinya teman-temanmu fine-fine aja. Lihat mereka. Nggak terjadi. Tapi tunggu waktunya. Time. Akibatnya mencelakakan diri sendiri. Adam dan Hawa tidak mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Tunggu waktunya, timingnya, deadline. Semua perbuatan baik kita dan jahat kita ada deadline-nya. Perbuatan baikmu nggak dihargai orang, ada deadline-nya. Kemurahan hati Anda suka menolong orang, tapi tetap Anda tidak dibalas, ada deadline-nya. Anda dijahati, ada deadline-nya. Ada batasannya. Orang jahat pun itu ada deadline. Ini yang kita luar biasanya, jemaat Tuhan. Alkitab ajarkan ke kita. Perhatikan lagi. Jangan sampai kita terkecoh. Iblis itu senang. Ngapain ikut ibadah? Kak Beni omongannya tajam. Mending yang di sana. Ngomongannya halus, lembut. Lihat itemnya. Isi perkataannya kalau mencelakakan. Don't go away. Untuk datang ke orang itu. Jangan ke situ. Ayo ikut aja. Utang sebanyaknya. Enak kok. Lama-lama bertumpuk. Pusing dia mikirkan utang. Stres sendiri. Halus caranya mengajak. Kak Beni omongannya sakit hati. Enggak, dilarang. Ikut yang sana halus omongannya, lembut. Tapi kalau konteks item pembicaraannya itu mencelakakanmu ke depan. Don't go away. Jangan pergi ke dia. Itu akan mencelakakanmu. Saya melihat dengan mata saya sendiri, tidak sedikit terjadi itu. Disita. Habis gak punya apa-apa. Stres. Kalau habis uang kita untuk nolong orang, wah luar biasa. Luar biasa menurut saya.
Tapi kalau kita berutang membuat kita stres, kacau. Itu salah sendiri. Udah dinasihati, jangan. Cukupkan apa yang ada padamu. Semua punya kronologis. Punya urutan tahap. Awalnya dia mau pinjam 200.000. Kok ringan ya? Pinjam lagi 200 lagi, tambah 400. Kok ringan, enak ya? Tambah lagi. Saya mau ikut waktu itu peminjaman uang. Baik secara online maupun secara langsung. Dan bunganya ringan. Menurut saya, enak sekali nih. Tapi pada kenyataannya hati saya bergejolak, ingin utang ini, ingin utang ke sini. Jadi saya mau ketagihan gitu. Terpancing terus, ketagihan. Ini saya juga mengalami itu. Tapi waktu itu saya mau lakukan, hati saya berpikir, firman Tuhan bilang cukupkan apa yang ada padamu. Ya sudah. Nanti suatu saat kalau saya diingatkan, saya akan beritahukan kepada jemaat tentang utang menurut Alkitab. Ya, ingatkan saya, Pak Gem, saya pengen disampaikan tentang utang menurut Alkitab. Saya akan kupas dan saya berikan kepada jemaat. Anda akan terbuka, wow. Alkitab pun ada membahas tentang utang. This is a serious, I'm not joking. Ini serius, aku nggak bercanda saya. Ya, jemaat Tuhan di sini. Kita lanjut. Si iblis itu licik, dia halus. Tuhan bilang kan kalau kau makan kau nggak mati, kata si iblis. Kalau kamu selingkuh enak, nggak ketahuan suamimu. Nanti SMS-mu habis kau chatting hapus. Ya, lembut iblis menggoda, halus. Ayo kita nggak usah ibadah. Ngapain ibadah? Toh juga dompetmu isinya lebih banyak dompetku. Jangan ibadah, shopping aja, enjoy kita. Nikmati hidup cuma satu kali. Gak usah. Halus, lembut, menggoda. Coba perhatikan ayat ini. Saya buka. Halus si iblis menggoda. Lihat, diputar balik tuh perkataan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau makan, mati. Manusia ngomong, ditambahinya raba. Tuhan nggak ngomong raba. Kalau kamu raba nggak akan mati. Tapi manusia ngomong, kalau kamu makan ataupun raba, mati. Tuhan nggak bilang raba, kalau kamu makan. Tahu nggak jemaat makan dan raba bedanya di mana? Siapa mau jawab? Tuhan kan ngomong, jangan kau makan buah itu dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kalau kau makan, pasti mati. Coba perkataan Tuhan ini tajam nggak? Lo tajam nggak? Keras nggak? Keras. Kalau kau makan, mati kau. Nah, itu kalau orang Batak bilang sama orang Dayak kalau ngomong, kalau kau makan, kau mati kau. Nah, coba. Halus nggak Tuhan? Enggak. Coba lihat tanda kutip dan penekanannya. Itu kalau kelihatan dalam bahasa asli, ya itu ada simbolnya itu ke atas. Pasti engkau mati begitu. Kalau misalkan saya bilang, jangan. Nanti namamu rusak kalau kau banyak utang. Tekanan saya tinggi untuk supaya menekankan, jangan. Tak mungkin saya bilang sama jemaat dengan halus, jangan. Itu nyanyi. Ya, itu nyanyi. Jangan kau tinggalkan aku. Itu berharap namanya. Berharap supaya jangan ditinggalkan. Jangan kau lukai perasaan aku ini. Itu berharap supaya jangan ditinggalkan. Kalau ini kan tegas.
Jangan, kamu pasti mati. Tajam nggak omongan Tuhan? Tajam karena serius. Jangan nanti rusak hidupmu. Jangan nanti kebahagiaanmu hilang. Jangan main-main dengan api kecil. Saya sudah mengingatkan, kalau ada menggoda Anda, blokir handphonenya, nomornya. Kalau Anda kuat, balas. Kalau saya berkali-kali digoda sama istri saya. Istrimu cantik, dia pacarku dulu, padahal Bugam nggak pernah punya mantan. Wah, dia kekasihku, dia nginap denganku di hotel, kami bercumbu, kami bercinta katanya. Coba bayangkan. Kalau Anda kuat bisa balas dengan penuh kasih, kelembutan, nggak apa-apa. Kalau nggak kuat, tergoda. Ketemuan yuk. Mumpung suami pergi kerja jauh. Kalau saya bilang jangan, blokir. Alah, dikit-dikit Pak Pendeta. Dikit-dikit. Iya, main api dikit, kebakar. Rusak nanti kebahagiaanmu. Kalau udah dibilang, no. Bukti itu saya mengasihi. Saya tidak sedikit melayani rumah tangga gara-gara itu broken, rusak. Menderita pasangan ini. Saya melihat dengan nyata. Dan saya mau jemaat KJK Overseas memiliki rumah tangga bahagia sampai akhir hayat. Katakan amin. Itu doa saya. Anda semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang bahagia. Itu kerinduan dan doa saya. Saya percaya kalau saya berdoa untuk itu, berarti itu artinya kembali ke saya. Karena saya berdoa yang baik untuk Anda, pasti itu balik ke saya. Itu doa saya, keinginan saya kepada Tuhan. Kita lanjut. Nah, ini dia. Ya, manusia ini suka menambah-nambah kata-kata ini. Nah, ini Tuhan bilang jangan makan, dibilangnya jangan diraba juga. Enggak ada Tuhan ngomong diraba. Nah, pertanyaannya begini. Apa sih artinya dimakan dan diraba? Itu secara figuratif. Nah, dimakan ini kronologisnya. Saya beritahukan rahasianya. Alkitab bilang ke kita. Kenapa Alkitab berkata dimakan? Kata dimakan itu figuratif. Kata dimakan itu ternyata mengonsumsi perkataan orang, iblis. Adam dan Hawa mengkonsumsi perkataan iblis, ya kan, dikonsumsi, dimakannya. Diambilnya. Diambil, dimakan. Dinikmati. Artinya apa? Kalau sesuatu kejahatan, dosa kalau dinikmati, itu yang bahaya. Itu yang bisa membawa pada kematian. Kepada Adam dan Hawa. Karena iblis sudah ngomong terus. Kalau kamu makan, nggak mati kamu. Kalau diraba, contoh, kalau ada dosa, misalkan ditawarkan ke kita berbohong, menipu orang. Kata meraba di situ artinya itu terlibat. Kan meraba, buahnya itu, diraba-raba gitu kan. Pertamanya diraba dulu. Iyo. Luar biasa yo. Bener. Banyak ternyata, utang itu enak yo. Berapa juta, banyak dipegang. Keren ya. Tertarik. Kalau belum dimakan artinya belum digunakan. Belum terlibat di dalamnya. Uang itu kalau nggak kepake masih ada enggak? Kalau belum dimakan. Masih ada kan? Sebatas tertarik. Aku nggak mau. Nggak mau. Berarti masih ada duitnya. Berarti nggak terlibat di dalamnya. Belum dipakai. Dosa itu pun gitu. Memang menarik kelihatannya. Iya ya. Selingkuh itu kalau dari teman selingkuh itu dia sering dikasih uang. Iya ya. Mereka sering ditransfer sama kekasih gelapnya. Enak ya. Dimakan, hasil selingkuhan dimakan, besok laki-laki itu menuntut.
Aku sudah memberi banyak buatmu, sekarang giliranku. Kalau dia minta ganti, udah dimakan, habis, mau apa? Bayar dengan tubuh. Udah dimakan. Udah terlibat di dalamnya. Dosa memang menarik. Cukup kita, oh ya menarik kelihatannya. Tapi itu menghancurkan, membunuh hidupku besok. Itu punya seperti itu kita. Maka hidup kita ini nggak akan dipengaruhi oleh apapun. Orang lain atau keinginan hati kita. Kita nggak akan terpengaruh. Oh enggak, aku udah belajar firman. Memang tertarik. Ayo kita buka. Lanjut, ini dia. Ya, Tuhan bilang jangan dimakan. Manusia bilang jangan diraba juga. Enggak ada. Dimakan. Ini lihat. Nih. Perempuan itu melihat. Ini perhatikan layar. Ikuti apakah saya yang mengatakan kebenaran sesuai dengan di dalam atau tidak. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dosa itu tadi. Dan sedap kelihatannya. Yes. Tipu orang sedap kelihatannya seketika. Mendapat keuntungan yang banyak. Lagi fitnah orang. Enak kelihatannya fitnah orang. Enak. Begitu kita fitnah, hancur nama baiknya, kita ketawa. Aku bisa. Orang Surabaya bilang, mati kon. Mati koniku. Koniku nggak tahu siapa aku. Mati kon. Tak rusakkan namamu. Hahaha, senang dia. Sedap kelihatannya menghancurkan nama baik orang, fitnah orang. Enak kelihatannya. Kita menang, merusak nama orang. Yes, menang. Tapi lihat Alkitab selanjutnya. Ayo kita lihat. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Dosa memberi pengertian. Suka menipu, fitnah, akan memberi keuntungan. Kamu akan menang. Itu dia. Kamu suka tipu, mendapat uang banyak cepat. Ya, memberi pengertian. Tapi pengertian secara dosa. Ya, menghancurkan dan membunuh. Lalu ia mengambil dari buahnya. Mulai dia kepincut. Karena menarik hati. Tergoda dia. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sudah dibilang jangan, pasti kau mati. Dilihatlah dosa itu. Enak rek. Memberi pengertian. Iya ya. Enak. Dapat duit banyak dari selingkuhan. Dari judi awalnya banyak duitnya. Enak memberi pengertian. Iya ya. Banyak utang, banyak duitnya memang. Dibanding yang nggak banyak utang. Iya ya, memberi pengertian. Mulai ikut terlibat. Setelah ikut terlibat, mulai ikut mengkonsumsi, mulai melakukannya terus. Mulai di situ terjadilah kengerian. Alkitab mencatat mata terbuka. Loh, benar kata Kak Beni. Kaget. Kenapa aku nggak dengar-dengaran ya? Wih, benar ternyata. Waduh, nangis-nangis. Saya tidak masalah, saya tetap terima. Saya tetap mengasihi. Cuma sayang. Dia akhirnya ya alami dulu, jalani. Supaya apa? Mengerti. Benar ternyata. Alami sakit dulu. Aduh sakit ya. Tetap kita support. Kamu bisa. Ayo. Kamu bisa. Belajar. Kamu bisa. Tetap dinasihati lagi. Nggak berhenti. Tetap sabar.
Tetap dikasih tahu, jangan lagi ya, kan sudah mengalami, jangan diulangi ya. Tetap kita ingatkan, ya kalau dilakukan lagi, ya saya nggak ngerti, ya sudah. Ya tetap dilakukan ya, ya itu pilihan orang, kami nggak bisa paksa diri kita masing-masing. Kami hanya sebagai mentor, sebagai pembimbing rohani, supaya hidup kita sama-sama benar, hidup kita bahagia, hidup kita enak, hidup kita sejahtera. Itu tujuan kami. Kalau mengatur hidup Anda, kami nggak punya hak. Kalau Anda berkata, ini kan duitku Kak Beni, duit-duit gue, bukan duit-duit lo. Emang lo yang ngatur duit gue? Enggak, saya nggak bisa ngatur. Hidup-hidup gue Kak Beni, rumah tangga gue, kalau gue mau selingkuh, kalau gue mau main sama pria lain, itu urusan gue. Oh iya memang hands up, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ingat, kalau secepatnya nggak berbalik, hancur. Nah ini serius buat kita semua, ya. Tertarik, terpikat dia. Setelah dia lakukan, terbuka matanya kata Alkitab. Tersadar, benar kata Tuhan. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Resikonya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Diusir sama Tuhan. Anda nanti baca ayat selanjutnya karena itu panjang. Akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Artinya apa? Diusir dari tempat kebahagiaan. Diusir dari tempat berkat yang melimpah. Tidak heran kalau orang suka selingkuh, tidak heran kebahagiaan itu hilang, berkat itu jadi terganggu. Saya melihat dengan mata saya sendiri tidak sedikit. Yang awalnya mereka diberkati, begitu selingkuh, rusak, runtuh berkat itu. Iya, runtuh, berkat itu runtuh. Yang harusnya bahagia bersama suami istri, karena ada pihak ketiga, runtuh berkatnya, hilang. Apakah Tuhan tidak menyayangi Adam dan Hawa? Masih. Meskipun mereka diusir dari Taman Eden, mereka harus mengalami ganjaran, resiko, konsekuensi. Tapi Tuhan tetap merangkul manusia, tetap mengasihi manusia. Nah, sama dengan kita banyak udah dibilang jangan ngutang, jangan ngutang, jangan ngutang, bertumpuk. Akhirnya nggak bisa bayar. Jalani. Kalau ditagih orangnya, jalani resiko. Supaya mata terbuka, benar kata Kak Beni. Resikonya begini. Sadar jadinya, kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Dikasih tahu dia nggak sadar. Dikasih tahu berkali-kali nggak sadar. Dikasih tahu berkali-kali nggak sadar. Malah sakit hati dengan kami. Benci dengan kami. Tapi gitu terjadi, baru. Iya. Jalani. Biar ngerti, oh iya benar kata Kak Beni. Oh benar kata firman Tuhan. Oh iya ya. Jalani resikonya. Baru kemudian tidak akan mungkin melakukan. Karena sudah, oh iya benar ya. Memang nggak gampang. Apakah kami melupakan jemaat yang sudah mengalami itu? Enggak. Kami tetap mengasihi. Tapi tetap konsekuensi jalani. Sama dengan Tuhan, diusir dari Taman Eden. Dari tempat kebahagiaan, berkat melimpah, diusir keluar. Diusir. Dijalani konsekuensinya. Tapi Tuhan tetap merangkul. Sama, kami tetap merangkul. Meskipun udah begitu, kami tetap merangkul, tetap mendoakan, tetap mengasihi, tetap mencintai Anda semua. Tetap nggak bisa enggak. Dan nggak akan mungkin berkurang. Rasa sedikit greget itu ada. Aduh, udah ku bilang kemarin jangan. Aduh. Ada. Aduh, karena apa? Kasihan jadinya.
Nah, oke, jemaat Tuhan, ya. Jadi kronologis manusia berdosa itu Alkitab dengan fakta menuliskan secara aplikasi kehidupan di dunia ini, manusia akan berkata benar, itu jujur. Saya juga melakukan kesalahan, itu punya kronologis. Tidak mungkin tak punya kronologis. Semua punya urutan tahap demi tahap. Semua kita sebagai pelakunya. Hanya hati-hati. Rayuan iblis manis dan lembut. Kalau isinya merusak hidup kita, saya mau katakan, berani berkata tidak. Siapapun yang mau mengajak kita, berani berkata tidak. Adam dan Hawa terpengaruh omongan iblis. Tapi kita jangan terpengaruh omongan iblis atau siapapun yang dipakai oleh penguasa dunia untuk merusak kita. Karena apa? Kalau kita rusak, yang nanggung risiko siapa? Diri kita sendiri. Orang yang mengajak kita rusak, enak-enak aja. Begitu kita mengalami rusak, belum tentu dia akan menerima Anda. Atau menjadikan Anda sahabat lagi, atau teman, atau saudara lagi. Belum tentu mereka akan peduli terhadap Anda. Belum tentu. Belum tentu. Bisa-bisa kita dibuang. Karena apa? Mereka cuma maunya teman happy-happy. Menikmati. Wow. Glamor. Ya kan? Glamoritas. Duniawi. Hanya mau menikmati itu. Tapi begitu Anda susah, udah kita susah. Kalau mereka tetap standby, saya angkat 2 jempol bahkan 4. Kalau 20 jempol saya ini, saya kasih 20. Itu fakta saya alami dan banyak orang. Hanya teman ketawa ke TV. Anda gampang menemuinya. Nggak percaya? Buktikan. Mama Lina, kamu punya uang banyak. Tabur aja uangmu, ajak makan enak semuanya. Banyak temanmu. Tapi waktu kamu susah Mama Lina, kamu datang ke sahabat yang menurutmu sahabatmu. Kalau dia betah menampungmu 3 bulan. Dan perlakuannya sama denganmu, saya kasih jempol 2. Saya kasih jempol 20. Hanya orang yang di dalam Kristus yang bisa berbuat. Mengasihi saudaranya dengan sungguh-sungguh. Tidak dibatasi oleh waktu berapa lama. Tidak dibatasi oleh situasi apapun. Kesimpulan saya akhiri. Ya, saya akhiri. Kita mau aplikasikan di dalam hidup kita. Ya. Jadi setiap perbuatan dosa itu punya kronologis. Sekali lagi, ada urutan, ada tahap kejadian peristiwa itu. Tidak serta-merta. Sehingga kita tidak bisa berkata dan beralasan. Aku melakukannya khilaf. Aku melakukannya tanpa kesadaranku. Tidak mungkin. Kita berbohong pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Oke? Semua punya kronologis. Mari kita mulai jujur berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh Engkau. Ya, aku salah. Aku sempat menyimpang. Ya Tuhan, aku pikiranku kotor. Ya Tuhan, aku udah melukai perasaan pasanganku. Aku udah melukai perasaan persahabatan sahabatku. Aku udah melukai, menyakiti hati anakku. Menyakiti tetanggaku. Jadi nggak ada alasan apapun. Semua punya kronologis. Saya akan akhiri dengan satu ayat yang berkata begini. Kalau ada yang tahu ayat ini, bisa dicari atau dibacakan ke saya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selain daripada itu, berasal dari iblis. Abu-abu membuat orang bingung, abu-abu. Tahu nggak arti abu-abu jemaat Tuhan? Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Begini abu-abu. Contoh.
pelakunya. Atau kita tidak tahu kejadian itu. Sebenarnya kita nggak sebagai saksi mata, kita nggak tahu kejadiannya, kronologisnya. Tapi kita berkata kita tahu. Seolah-olah tahu, padahal nggak ada di kejadian itu, di TKP. Kamu tahu nggak kejadian itu? Kayaknya. Orang jadi mikir kan, bener apa nggak omongannya Benny ya? Ben, benar nggak kejadian waktu itu? Misalkan Mama Lina pergi ke mall, dia salah bawa tas, akhirnya dia dituduh mencuri. Contoh, kayaknya orang jadi meraba. Kayaknya. Oh, berarti bisa iya, bisa tidak. Orang akhirnya bisa menilai yang enggak juga. Dia enggak. Kamu melihat enggak peristiwa itu? Tidak. Yakin. Aku enggak melihat. Memang enggak melihat. Kamu melakukannya? Tidak. Kamu bersama dia? Kalau tidak, katakan tidak. Kamu bersama dia? Iya. Tapi aku tidak ikut sama dia waktu itu ngambil jambu orang. Jangan mikirkan perasaan sahabat, teman, kasihan, nanti dia aja yang masuk. Aku ngomong iya, kesetiaan persahabatan. Akhirnya dia nggak ngomong, padahal dia nggak melakukan karena mikirkan perasaan sahabatnya. Nanti dia menjauh daripada aku. Setia bersahabat, ikut-ikutan. Iya, aku melakukannya dengan dia. Karena mikirkan seolah-olah dia setia dalam persahabatan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Ya, aku salah. Ya, aku jahat. Ya, aku berdosa. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Anda. Doakan aku ya. Ya, aku punya kekurangan. Tolong bantu aku ya. Ya, aku belum tahu soal itu. Ajari aku ya. Atau kalau kamu tahu, tolong ya, bimbing aku. Akhirnya kita memiliki satu prinsip kehidupan. Kalau ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Orang tidak akan berbayang-bayang dengan kita. Kalau bergaul, tidak akan berbayang-bayang. Oh ya, Cerina itu bisa dipegang janjinya. Aku kenal dia. Kalau Cerina bilang iya, tidak. Jadi orang gak ragu. Oh ya, Rena itu orangnya kalau dibilang iya, tidak. Kalau enggak nanti orang bilang begini. Orangnya pelin-pelan itu. Nggak usah sama dia. Orangnya pelin-pelan. Ngambil keputusan aja pun susah. Nggak usah. Ini fakta jemaat. Kalau kita berani berkata jujur, kita akan berkata iya benar. Tuhan memberkati kita semuanya ya. Sampai di sini firman Tuhan bagi kita. Ya, saya berharap kita jangan ada yang sakit hati. Ini saya sampaikan semua Anda sudah melihat sesuai dengan tulisan yang ada. Saya sampaikan kepada kita semua. Ya, saya juga masih belajar terus sampai akhir hidup. Saya juga mengalami yang namanya kegagalan. Saya juga pernah gagal berkali-kali bahkan. Tapi kita nggak berhenti pada kegagalan itu. Tapi kita terus berjuang bersama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Cerina berdoa untuk firman Tuhan. Untuk doa syafaat juga. Cerina semua. Persembahan. Ya, semua persembahan, syafaat, doa firman Tuhan semuanya. Doa syafaat, aku belum pernah membawa doa syafaat, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jemaat, untuk gembala. Jemaat, jam ibadah. untuk kami, gembala, untuk jam ibadah. Itu aja. Tentang itu. Ya. Haleluya. Ini bentar aku tutup pintu dulu. Haleluya, haleluya.
Bapa kami yang baik, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Kiranya firman-Mu pada hari ini akan membukakan hati kami semua untuk menerapkan semua keinginan-Mu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu tentang kejujuran, tentang cara untuk bersyukur, cara untuk mencukupkan apa yang ada. Itu semua bertanda kita akan bisa bersyukur atas semua pemberian-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu tertanam di hati kami masing-masing, menjadi sebuah benih-benih yang subur, akan tumbuh dan menjadi buah yang baik yang akan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini saya mau berdoa juga buat persembahan. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat yang ada di KJK Overseas ini, yang udah memberi persembahan maupun yang belum. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu semuanya dengan kelimpahan. Dan berkati pula yang belum bisa memberi persembahan karena suatu hal, kiranya Engkau juga memberkati keluarga dan anak-anaknya. Engkau berkati pula menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini kita memulai lagi untuk mengumpulkan dana untuk dana Zoom ya Bapak ya. Karena udah mulai mendekati untuk pembayaran Zoom, dan kita pun harus mengumpulkan dana itu. Kiranya Engkau memberkati pelayanan Bapak Gembala kami juga, dan Ibu Gembala kami, semakin dan semakin banyak orang yang diselamatkan, dan semakin banyak jemaat yang akan mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, supaya Engkau memberkati dan temukan dengan pemimpin-pemimpin yang bijaksana yang bisa membangun bangsa kami. Dan juga temukan juga orang-orang yang baik, orang-orang yang Engkau pakai. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari ini juga saya akan berdoa untuk Nyun-Nyun ya Bapak. Pada hari ini saya mau berdoa. Tuhan. Engkau yang mengetahui pergumulan kami. Engkau yang mengetahui kehidupan kami, Bapak. Kami hanya serahkan kepadamu. Walau kami mendapat skor yang teramat rendah dari sekolahan yang kami tuju, tapi mukjizat-Mu masih ada. Dan saya percaya Nyunyu akan bisa masuk di sekolah negeri putusan ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya, saya mengimani. Walaupun apa kata orang, skor yang kami dapat skor yang sangat rendah, tapi kami percaya dengan iman kami. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang paling hebat. Bila mana Engkau mengizinkan Nyunyu masuk sekolah di SD Negeri Wutung sini ya Bapak, lancarkan semuanya dalam nama Yesus. Bila mana Engkau tidak mengizinkan Nyunyu untuk masuk di sekolah negeri ini ya Bapak, dan masuknya hanya bisa di sekolah swasta dengan pembayaran yang sangat besar, kiranya Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami. Walaupun semuanya hanya saya sendiri yang nanggung, kiranya Engkau buka hati suami saya, supaya bisa menanggung beban keluarga yang kami hadapi. Ini doa saya pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya setiap hari, setiap malam saya berdoa dengan cucuran air mata. Saya mengharap belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kami semuanya, jemaat semuanya KJK Overseas ini yang mengalami pergumulan apapun itu. Kami berserah diri di hadapan-Mu ya Bapak, karena mukjizat itu masih ada. Kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu terhadap kami semuanya. Jadikanlah kami jemaat yang bisa menyenangkan hati-Mu, jadikanlah kami jemaat yang bisa tunduk dan patuh akan seluruh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doaku pada hari ini. Berkatilah semua jemaat yang di KJK Overseas ini ya Bapak. Dan berkati pula negeri Cina yang kami pijak.
Karena kami semuanya jemaat-Mu juga ada di KJK Overseas ini, secara tidak kebetulan mungkin Engkau akan memakai kami Amin. sebagai jemaat-jemaat yang bisa menarik orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Bapak. Jadikan semuanya kami yang di Cina sini menjadi pedoman buat orang-orang yang belum bisa mengenal-Mu, menjadi mengenal-Mu ya Bapak. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doaku pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Ya, be strong, Cerina. Be strong. I know. Ya, saya tahu dan mengerti kesulitan Cerina. Ya, kami terus berdoa buat kalian, buat Anda semuanya. Always, always. Ya, be strong. Selalu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kuatkan semua jemaatmu. Kuatkan semua. Itu yang doa saya tiap hari. Ya. Oke, baik. Kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi ini. Yuk. Kita angkat tangan kita terima berkah. Kami bersyukur pagi ini masuk ke siang hari, ibadah semua berjalan dengan baik oleh pimpinan Tuhan. Terima kasih yang terlibat pelayanan hari ini, Tuhan memberkati mereka. Terpujilah Bapa, kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan kita terima berkat daripada Bapa di surga. Oleh anugerah Bapa yang kekal, yang begitu besar, melimpah buat kita semuanya. Dan karena cinta kasih sayang Yesus, kita ada hari ini sebagaimana adanya. Dan penyertaan Roh Kudus-Nya yang terus ada bagi kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin.